Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemasangan Iklan di Harian Metro. Nama saya Revaldi Frandano. Saya Amanda Pusparespati. Di sini saya akan mulai dari latar belakang. Saat ini kegiatan periklanan terus berkembang dan tanpa disadari, iklan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Iklan juga dikenal sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi dalam dunia industri. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, iklan dapat mengubah gaya hidup masyarakat dan ketergantungan akan suatu produk yang diiklankan. Hal tersebut membuat para pengiklan berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah iklan yang kreatif dan menarik perhatian khalayak. Penyebaran iklan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak. Iklan yang dilakukan melalui media elektronik yaitu dari internet, televisi, dan radio. Kemudian iklan yang dilakukan melalui media cetak dapat melalui koran ataupun majalah. Melalui iklan, sebuah produk dapat dikenal dan dicari oleh khalayak. Hal ini disebabkan oleh potensi iklan yang luar biasa untuk mempengaruhi serta membentuk opini dan persepsi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga harus kreatif dalam iklan agar dapat menarik perhatian konsumen. Octavia Sari 2011. Kemudian di sini ada konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu himpunan dari elemen-elemen yang fungsinya saling berhubungan dan terorganisasi menjadi suatu kesatuan yang seimbang dan bergerak untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem informasi. Menurut Henry C. Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Manfaat dan tujuan penelitian. Maksud penulisan laporan rancang bangun sistem informasi pemasangan iklan ini yaitu 1. Untuk mengidentifikasi kelemahan prosedur sistem pemasangan iklan pada perusahaan. 2. Memberikan informasi dan solusi kepada perusahaan. 3. Merancang aplikasi sebagai pemecahan masalah. Sedangkan tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah metode penelitian. Dan manfaatnya, 1. Menjadi inovasi baru untuk sistem yang sedang berjalan. 2. Memberikan informasi yang lebih akurat dan proses pembookingan yang lebih mudah dan efisien waktu. 3. Pemantauan, peningkatan, dan penilaian pelanggan. Di sini ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang dimaksud teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk pembuatan tugas UAS adalah studi pustaka. Dalam teknik ini, penulis melakukan studi pustaka melalui referensi yang ada dari repository Universitas Bina Sarana Informatika dan melalui internet dengan mencari jurnal dan lain-lain. Kemudian ada ruang lingkupnya. Agar makalah ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi 1. Prosedur pemasangan iklan. 2. Prosedur pembayaran secara tunai. 3. Prosedur penerbitan iklan. 4. Prosedur pembuatan laporan bulanan pemasangan iklan. Di sini ada karakteristik sistem informasi.
Satu, ada komponen atau elemen. Kedua, batas sistem atau yang disebut boundary. Tiga, lingkungan work system, environment. Empat, penghubung sistem yang disebut interface. 5, masukan atau input. 6, mengeluarkan atau output. 7, pengolah atau proses. Dan terakhir 8, sasaran atau objektif. Di sini ada komponen sistem informasi. Hardware atau perangkat keras mencakup berbagai peralatan fisik seperti komputer dan printer. Dan software perangkat lunak berupa perintah-perintah tertentu yang ditujukan untuk memerintahkan komponen melaksanakan tugasnya. Data merupakan komponen paling dasar atau masih mentah dari suatu informasi yang akan diproses lebih lanjut agar dapat berarti dan menghasilkan informasi. Prosedur merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai macam perintah dan data untuk menentukan rancangan dan penggunaan sistem informasi. Terakhir, manusia merupakan pelaksana, yaitu mereka yang terlibat dalam kegiatan sistem informasi seperti operator, pemimpin, dan sebagainya. Model pengembangan perangkat lunak. 1. Analisis kebutuhan. 2. Desain sistem. 3. Coding dan testing. 4. Pengujian program. Dan terakhir 5. Pemeliharaan. Di sini ada teori pendukung. 1. Entity Relationship Diagram atau yang disebut IERD. 2. Unified Modeling Language atau yang disebut dengan OML. 3. Ada PHP. 4. Web browser. Dan terakhir exam. Nah, di sini ada analisa sistem berjalan. Proses bisnis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Adapun analisis prosedur sistem yang sedang berjalan pada harian metropolitan adalah 1. Prosedur penawaran pasang iklan. 2. Proses perjanjian pemasangan iklan. 3. Proses pemasangan iklan. Dan 4. Prosedur penagihan dan pembayaran iklan. Nah, yang di sini akan dibacakan oleh Amanda. Struktur organisasi dan fungsi yaitu ada kepala perawat, sekretaris keuangan, marketing communication, dan di redaktur itu ada editor dan juga wartawan. Sedangkan sekretaris keuangan ada sirkulasi. Lalu perancangan perangkat lunak. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Berikut adalah perancangan use case berdasarkan proses bisnis di atas serta melakukan analisa terhadap dokumen masukan dan keluaran sistem yang berjalan. Lalu di sini ada gambar use case customer. Yaitu ada tarif iklan, lalu ada panduan, kontak, daftar, dan yang pertama itu ada login. Sesudah login akan ada profil, ada pasang iklan, status iklan, dan juga ada kritik saran lalu keluar. Lalu ada yang satu lagi, gambar use case admin.
Di dalam use case admin yang pertama itu login, lalu ada order iklan, admin support, lihat data customer, kritik dan saran, laporan. Lalu di laporan itu ada cetak per periode dan juga cetak per jenisan iklan. Lalu sudah laporan ada lihat bukti transfer dan juga ada jenis iklan lalu keluar. Rancangan activity diagram. Deskripsi daftar customer. Pengunjung non-customer membuka website harian Metropolitan Sukabumi lalu melakukan pendaftaran pada halaman daftar member. Sistem memproses pendaftaran lalu disimpan secara otomatis ke database dan akan diproses oleh admin. Yang kedua ada pengunjung non-customer membuka website harian Metropolitan Sukabumi lalu melakukan pendaftaran pada halaman daftar member. Sistem memproses pendaftaran lalu disimpan secara otomatis ke database dan akan diproses oleh admin. Yang ketiga, ada deskripsi pemasangan iklan. Customer mengisi form pemasangan iklan yaitu memilih jenis iklan, tanggal terbit iklan, dan lama terbit iklan. Yang keempat ada deskripsi konfirmasi pembayaran. Customer melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengupload bukti transfer ke salah satu nomor rekening harian Metropolitan Sukabumi. Yang kelima, deskripsi login akun admin. Admin masuk ke halaman login admin dan mengisi username dan password. Selanjutnya, sistem memverifikasi kebenaran data. Jika data yang dimasukkan tidak benar, maka admin kembali ke halaman login admin. Apabila data benar, maka admin masuk ke halaman akun admin. Yang keenam ada deskripsi data customer. Admin mengelola data customer. Lalu yang ketujuh ada deskripsi konfirmasi pemasangan iklan. Admin memanipulasi data pemasangan iklan yang kemudian menentukan tanggal pengiriman barang dan menyimpan data pemesanan. Admin memanipulasi data pemasangan iklan yang kemudian mengubah status pemasangan iklan dan menyimpan data pemasangan iklan. Selanjutnya desain. Desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan yang mana titik beratnya dilakukan dengan melihat segala sesuatu persoalan sebagai suatu kesatuan di mana satu masalah dengan lainnya saling terkait. Di sisi lain, desain juga diartikan sebagai perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu ada Logical Record Structure atau LRS, spesifikasi file, class diagram, sequence diagram, user interface, deployment diagram, dan juga implementasi. Ini ada entity relationship diagram, bisa dilihat gambarnya. Nah, lalu sudah itu ada spesifikasi file. Spesifikasi file customer, nama file customer, fungsi digunakan untuk menyimpan data customer, akronim customer, tipe file, file master, media file hard disk, panjang recordnya 59 record, organisasi file indeks sequential, akses file random, kunci file KD customer software-nya MySQL, PHP MyAdmin,
MSQL NetBeans. Lalu ada spesifikasi file iklan. Nama file iklan, fungsi, digunakan untuk menyimpan data iklan, akronim iklan, tipe filenya file master, media filenya hard disk, panjang recordnya 20 record, organisasi file indeks sequential, akses file random, kunci file kode iklan, software, MySQL, PHP MyAdmin, MSQL NetBeans. Lalu ada spesifikasi file pesanan iklan, nama filenya pesanan iklan. Fungsi digunakan untuk menyimpan data pesanan iklan, akronimnya pesanan iklan, media file hard disk, tipe filenya file master, panjang recordnya 35 record, organisasi file indeks sequential, akses file random, kunci file KD pesan, software MySQL, PHP MyAdmin, MSQL NetBeans. Lalu spesifikasi file admin. Nama file admin, fungsi digunakan untuk menyimpan data admin, akronim admin, tipe file file master, media file hard disk, panjang record 40 record, organisasi file indeks sequential, akses file random, kunci file kode admin, softwarenya MySQL, PHP MyAdmin, MSQL NetBeans. Lalu spesifikasi yang terakhir yaitu spesifikasi file pembayaran. Nama filenya pembayaran, fungsinya digunakan untuk menyimpan data pembayaran akronim. Media filenya hard disk, file master, panjang recordnya 40 record, organisasi file indeks sequential, akses file random, file kode penerbit, software MySQL, PHP MyAdmin, MSQL NetBeans. Lalu di sini ada jadwal implementasi yang kegiatannya yaitu ada analisa dan desain sistem, desain aplikasi, pemrograman, testing, instalasi, dokumentasi, training, administrasi, pemeliharaan, tambahan kerja, meeting, dan lain-lain. Dan waktunya tuh kayak ada bulan 1, bulan kedua, dan juga bulan ketiga. Lalu, kesimpulan dari semuanya yaitu yang pertama, dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi laporan keuangan berbasis desktop ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan sistem yang ada sehingga informasi setiap data persediaan kadang bisa lebih mudah terawasi dan terkontrol. Yang kedua, sistem ini dapat membantu berbagai pihak seperti bagian administrasi keuangan, bagian kandang, dan pemilik yang terlibat dalam pengelolaan data untuk proses mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga, dalam pembuatan laporan penyimpanan berkas sebelumnya memerlukan waktu lebih, akan tetapi dengan dirancangnya sistem ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan akses informasi secara efektif dan efisien, juga meminimalisir kerusakan atau kehilangan data. Lalu sarannya, masih banyaknya hal yang perlu diperbaiki untuk mentransformasikan sistem informasi pada perusahaan rumah ayam pedagang harian dari manual ke terkomputerisasi. Yang kedua, perlu dilakukan implementasi mengenai program yang akan dirancang. Yang ketiga, belum adanya laporan ataupun pencatatan akuntansi secara otomatis. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.